Siap, siap, siap. Mari kita satu di dalam doa, kita mulai pembelajaran apostolik malam hari ini. Dimuliakanlah namamu Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan buat kasih setiamu dan kebaikan-Mu yang luar biasa yang boleh kami alami baru setiap hari. Bapak terima kasih kalau malam hari ini kami boleh memiliki kesempatan untuk kami boleh bersama-sama kebenaran, belajar kebenaran akan firman-Mu. Pimpin setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk menjadi murid yang baik, yang menjadi pelaku-pelaku firman. Bapak, urapi hamba-Mu, Pastor Paul yang akan menyampaikan materi di dalam kuliah ini, kami percaya Bapak, apapun yang disampaikan kepada kami, inilah yang akan mendidik kami, mengajar kami, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Bapak, kami percaya mulai dari awal, pertengahan, dan akhir di dalam pembelajaran apostolik malam hari ini, Roh Kudus menyertai kami, bahkan perangkat yang boleh kami pakai semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap belajar kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Lain kali kalau berdoa, saudara, kita semua ya, kemarin yang di kelas apostolik bagus, saya lupa ya, evangelis apostolik ya. Tuhan Yesus, kami mau memulai kelas kami hari ini, di dalam nama Yesus memberkati. Amin. Tahu nggak bedanya? Tuhan Yesus berkata, kalau berdoa satu, jangan bertele-tele. Bertele-tele itu maksudnya jangan baca mantra, Bapa kami yang di surga, diulang itu sampai 100 kali itu ya. Kedua, panjang-panjang, jangan berdoa dengan panjang-panjang. Kenapa jangan panjang-panjang? Tuhan sudah tahu apa yang mau kita doain. Ya, ketiga, saudara, Tuhan sudah tahu apa yang mau kita doain. Jadi kalau kita berdoa, singkat saja. Ya, kita tujuannya berdoa mau apa? Mau makan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati makanan ini jadi sukacita buat kami semua. Kalau kita mau berdoa buat yang menyediakan, Engkau berkati orang yang menyediakan makanan ini. Amin. Ya, juga. Tapi kalau dalam hati gimana? Kalau lagi di rumah sendirian, di kamar, sepanjang mungkin curhat kayak Daud itu dalam Mazmur. Ya, kalau tempat umum jangan. Tapi kenapa kita harus ngomong kalau di doa? Kalau doa itu kudu diucapkan supaya yang lain ikut mengaminkan. Amin. Tapi kalau kita ini terlalu panjang, ya kita baca puisi dulu. Wah, panjang banget. Ya, saya kalau di rumah, kalau doa makan, terima kasih Tuhan, makanannya enak sekali. Amin. Kalau Anda berdoa panjang lebar, Tuhan Kau luar biasa Bapa Pencipta langit dan bumi yang menyediakan makanan ini dengan segala berkat-berkat kelimpahan. Tuhan Kau sucikan makanan ini, Kau kuduskan makanan ini. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Amin. Terus sudah lagi makan, Mama, kira enak mah panganane mah. Banyak orang berdoa makan terus dia nggak habisin makanannya, saudara. Artinya dia waktu berdoa itu nggak ngucap syukur sebenarnya atas makanan itu. Tahu nggak bedanya? Tapi kami kalau berdoa di rumah, begitu kita makan, udah doa, terima kasih Tuhan, makanannya enak sekali, Engkau berkati dengan sukacita dan sejahtera. Amin. Udah selesai, nggak akan dirubung laler, saudara. Tapi kita makan dengan lahap, kita nambah sampai habis bersih. Nah, itulah ucapan syukur. Nah, itu contohnya begitu ya. Coba Anda belajar dengan begitu, nanti kekristenanmu enak sekali. Tes. Nggak beretorika. Makanya kalau pun pagi, nggak boleh lebih dari 3 menit. Karena banyak yang kalau doa itu ngalar-ngalar kemana-mana, panjang lebar ya, sampai 10 menit. Saya khotbah. Saya khotbah itu dia lebih lama dari saya khotbah, gitu, intinya begitu ya. Jadi kayak khotbah lagi, ada orang berdoa, ya ini sama ya, saya berkali-kali di Belanda, kalau saya lagi khotbah itu ya saudara, saya lagi khotbah, selesai khotbah, lalu orang berdoa. Orang ini berdoanya selama saya khotbah, saudara. Anggap nggak, saudara? Jangan ya. Belajar berdoa yang kalau lagi pribadi Anda curhat, Tuhan aku marah Tuhan. Detil perasaanmu kamu ceritain. Tuhan aku pengen ku itu orang yang tak gorok Tuhan. Ini tak sembelih. Ngomong sama Tuhan. Di kamarmu. Jangan diungkapkan di tempat lain. Tapi kalau kita lagi di pertemuan umum, belajarlah berdoa dengan simpel. Tes.
Supaya yang lain dengar, oke kita sepakat kita mau mulai. Oke kita sepakat berdoa, Tuhan kami berdoa buat Jokowi. Tuhan berikan kesehatan dan keselamatan dari semua musuh-musuhnya. Tuhan tolong berikan hati yang baik buat Jokowi dalam nama Yesus. Simpel kan? Tuhan kita mau mulai ibadah ini, Tuhan berkati semua orang yang melayani, Tuhan berkati. Semua orang yang mendengarkan, Tuhan berkati. Orang yang mengikuti, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus, amin. Udah kan? Simpel sekali ya, nggak nyampe 20 detik, saudara. Simpel sekali. Enak kan kalau doa begitu? Anda kalau sudah cara berdoamu sudah begitu, kekristenanmu nanti simpel banget, nggak ribet, nggak retorika, saudara. Percaya saya. Mulai dari cara berdoa dirubah. Semua ya. Karena berkali-kali nih ya, tadi kelas tadi juga sama doanya lama sekali ya. Yang ini juga sama ya, kalau ampun pagi makanya sering saya tegur ya, sering saya kasih tahu, doanya jangan lama-lama, jangan lama. Anak saya itu doanya ya, kayak baca list belanjaan itu ya. Ya kalau doa itu cuma dikasih list ya dalam kertas, 1, 2, 3, 4, 5. Tuhan Yesus tolong supaya bisa bayar uang sekolah, Tuhan Yesus tolong supaya saya bisa beli sepatu baru, Tuhan Yesus tolong supaya bisa beli tiket. Baca saudara. Amin, 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 amin. Selesai saudara. Semua doanya nggak ada yang semua doanya dijawab, tidak ada yang luput, saudara. Ya, itu serius, saudara ya. Ayo orang doa panjang lebar nggak dijawab sama Tuhan. Anak saya doa, Anda doa 3 menit, anak saya doa cuma 10 detik, saudara. Tapi semua doanya dijawab sama Tuhan. 10 detik udah 10 pesanan tuh. Anda doa satu hal saja, setengah jam, udah dijawab sama Tuhan. Anak saya doa 10 detik, 10 permintaan, 10-10-nya dijawab sama Tuhan. Enak kan? Enak mana coba? Karena dia sudah tahu tombolnya mana yang dipencet. Terus Anda kan muter-muter dulu. Terus dulu mesinnya, apanya, di apanya. Terus Anda pencetnya masih salah tombol, ya nggak keluar. Kalau anak saya nggak pakai ngelus-ngelus, nggak pakai apa. Dia datang, dia lihat, dia pengen apa, tombolnya pencet satu-satu. Semua tombol-tombol itu udah langsung keluar. Dan hidupnya nggak berretorika kekristenannya dia. Oke, hari ini kita belajar tentang menagih hutang. Ya, menagih hutang. Oh, ini penting saudara, sama ya. Menagih hutang sama dengan ditagih. Kalau kemarin kan kalau berhutang, sekarang kalau nagih hutang. Sama ya, menagih hutang. Sama, konsumtif. Tapi konsumtif ini bagi dua, luxurious, ya, sama, jangan yang luxurious dulu, yang gampang dulu ya, kemarin saya kebalik, jadi kepanjangan. Yang konsumtif yang karena kebutuhan primer dan lux, ya, mobil, wisata, ya, plus tur ya, pergi tur, di mobil tur, apalagi kredit panci, ya, konsumtif saudara. Adikmu, kakakmu ya, ini kan maksudnya adik, kakak, sahabat, komunitas. Kalau dia kebutuhannya primer, sandang, pangan, ya, mungkin sedikit papan, kontrakan rumah ya. Nah ini ya, sekolah, ya rumah sakit. Kedua, ini adalah utang dagang. Nah ya, yang ketiga adalah force majeure. Kecelakaan kayak Dandi sama itu ya, Mario Dandi sama David itu ya. Itu force majeure saudara, angel kudu ganti rugi kan. Kecelakaan juga sama ya, ganti rugi, kecelakaan ganti rugi, perkelahian. Nah, itu namanya kan ada utang ya nanti kan di situ. Nah sekarang kita lihat yang konsumtif yang pertama, kebutuhan primer.
Kalau ini kebutuhannya ini, kalau dia butuh buat makan, butuh buat apa, saudara ya. Kalau dia utang, jangan ditagih, saudara. Nggak usah ditagih. Nagih, kalau Anda pada saat perlu ditagih, sama-sama kita butuh, Anda lihat, ditagih, tapi jangan sampai Anda pernah memaksa dia untuk bayar. Karena kalau dia sudah untuk makan beras, ya, lebih baik Anda kasih. Kalau Anda punya uangnya, Anda kasih. Nggak usah diutangin. Termasuk bahkan untuk rumah sakit, saudara. Kalau Anda bisa nyumbang, kasih. Tentu saja jangan semuanya. Keluarga Anda kan kudu dirawat juga kan. Ya, ada rumah sakit, ada apa ya. Sebentar, kemarin saya ada yang lupa, saudara ya. Kalau rumah sakit, Pak boleh nggak utang untuk berobat? Saudara, ada saatnya kita harus berkata tidak, saudara ya. Yaitu ketika saya, misalnya nih ya, saya punya anak keluarga atau yang saya kasihi, dia sakit. Lalu tabungan saya sudah habis, bahkan saya sudah berhutang banyak. Maka stop, saudara, jangan utang lagi. Ya, tapi dia nggak sembuh, Pak, nanti, Pak. Ya sudah, kita serahkan sama Tuhan. Usahakan jangan berhutang untuk orang sakit, saudara. Usahakan jangan berhutang. Ya, tetapi begitu tabungan kita habis, semua sudah habis untuk berobat. Apa yang kita miliki sudah habis. Kalau Anda masih punya uang, kalau keluargamu sakit, yang Anda cintai habis, kalau perlu jual semuanya, saudara. Tapi ingat, jangan berhutang, saudara. Karena kan orang masuk rumah sakit, orang sakit itu musibah. Ditambah utang lagi, double musibahmu berlipat kali ganda. Jadi kalau Anda lagi sakit, Anda yang sakit pun, begitu sudah nggak ada uangnya, bilang stop. Stop. Itulah saatnya Tuhan. Ya, Anda saatnya minta sama Tuhan, minta mujizat sama Tuhan. Anda harus bilang stop. Kayak ayah saya, begitu divonis kanker 3 bulan lagi meninggal. Ayah saya bilang jangan ke dokter. Kenapa? Nanti uangnya habis semua. Dia punya rumah segala macam. Akhirnya kita banyak utangnya cuma buat dia berobat. Dia bilang jangan. Sudah. Kalau sudah 3 bulan itu nggak bakal sembuh. Banyak nggak sembuhnya. Ya sudah, Tuhan mau sembuhkan saya sembuh. Tuhan nggak sembuhkan ya udah saya mati. Ya, saudara. Udah gitu saja, simple. Ya, kalau yang untuk khusus seperti ya. Tapi kalau rumah, Anda butuh tempat tinggal, ya dibela-belain, kontrak segala macam, ya utang dibela-belain. Tapi usahakan jangan berhutang, jangan pernah berhutang, berdoa minta sama Tuhan. Usahakan minta imanmu itu ya, upayakan imanmu itu bangkit. Tuhan, saya nggak mau berhutang, makanya saya nggak mau utang, saudara ya. Saya menunda kuliah saya dulu di Israel karena saya nggak punya utang, nggak punya uang, dan saya nggak mau berhutang. Kalau saya berdoa, Tuhan, kok saya bilang semua yang saya pelajarin ada missing link-nya. Saya harus pergi ke Israel, saya harus sekolah di sana. Tiba-tiba Tuhan sediakan dananya ya. Tiba-tiba Tuhan sediakan dananya. Jangan utang, saudara ya. Jangan utang buat sekolah. Kalau kamu nggak punya uang buat sekolah yang aneh-aneh, ya berarti sudah segitu saja, sekuat tenaga kita saja. Jangan berutang, saudara ya. Usahakan kita orang Kristen jangan berutang. Tetapi kalau ada orang yang berhutang, utang primer, sandang pangan papan, ya udah kasih. Jangan pernah mikir kembali. Ya, dah ini udah gak ada masalah. Kalau untuk luxurious, beli motor, beli mobil, untuk wisata tur, beli panci, tagih, saudara, enak aja, tagih. Tagih, ya. Nah, cara nagihnya gimana? 1, ya. Cara nagihnya itu jangan permalukan. Jangan mempermalukan. Ya, kalau nagih utang itu jangan aware-awarein kemana-mana dia, jangan, saudara ya. Kalau orang nagih utang saya tuh dia aware-aware kemana-mana, kalau saya saudara ditagih kayak gitu, saudara, tak anggap lunas, saudara.
Serius saudara ya, saya punya utang sama Anda, lalu Anda war-warin utangnya saya kemana-mana. Saya langsung bilang, lunas ya, udah. Caramu mempermalukan saya itu sudah bayar utangnya saya tuh. Serius saudara ya, serius. Ya, jangan permalukan. Jangan tagih di hadapan anak. Ini sama keluargamu saudara. Kakakmu, adikmu utang sama kamu, lalu kamu nagih dari depan anaknya. Kamu pikir, oh nah biar anaknya tahu bapaknya utang sama saya. Oh anaknya kan, apa saudara? Pahit saudara, malu. Supaya anak-anaknya jangan lakukan kayak bapaknya Pak. Salah, anak-anaknya juga akan lebih badek dari bapaknya. Akan mengulangi saudara. Lebih ngeri lagi, anak-anak kan lihat bapaknya badek. Dia nggak bisa berdamai dengan itu. Dia akan lebih badek dari bapaknya. Kalau bisa malah jangan di depan keluarganya, kalau nagih private saja. Dia utang-utang ya udah private saja. Jangan permalukan. Ya, jangan nagih di depan anak-anaknya, saudara. Ya, serius ya. Dan jangan kasar. Jangan kasar, saudara. Tagih, harus tetap tagih. Komunikasi yang baik, saudara. Komunikasikan yang baik. Jangan permalukan, jangan tagih depan, jangan kasar, komunikasikan yang baik. Yang sebenarnya jangan ngutangin. Anda jangan pernah ngutangin adikmu, kakakmu, temenmu buat beli mobil, buat beli wisata. Mau ke Israel aku diutangi dulu. Enggak, jangan saudara. Ya kamu nggak ada uangnya nggak usah pergi. Ngutang dulu ya jangan. Jangan. Ya ribet nanti saudara. Pokoknya nggak ada uang nggak usah berangkat. Kamu kalau mau daripada kamu utang nanti kamu bayar, kamu kenapa nggak nabung lalu kamu berangkat? Ituin saudara ya. Komunikasi yang baik. Kalau perlu, kalau itu melibatkan, nah terakhir kalau di mana perlu, ya ngomong sama orang tuanya dalam meeting bersama, kasih tahu ini kebutuhan. Soalnya kalau kamu tidak bayar, ya uang ini kan harusnya bisa dipakai buat lainnya, buat anak saya atau buat orang kita nolong orang lain, supaya uang ini tetap bisa jadi berkat. Kasih tahu. Atau saya ada kebutuhan buat sekolah anak saya, ya. Jadi Anda jangan sampai hutang itu merusak segala hubunganmu, saudara. Jangan sampai. Makanya jangan permalukan, jangan tagih di hadapan anak-anak, jangan kasar. Komunikasi yang baik. Nanti nggak dibayar, iya nggak dibayar. Nggak dibayar, saudara. Tapi kalau ada nagih kasar, bayar pasti. Tapi Anda terus ya sudah selesai, meninggalkan luka. Tetapi ingat, kalau Anda biasa ngobrol sama ini ya saudara ya, Anda ngutangnya saja sudah salah. Ya, Anda mau nagih, mau tambah salah lagi. Mau tambah bikin salah lagi. Tapi ini uangnya banyak Pak. Nah ini sudah salah. Ya kamu ngomong, ya sudah kamu datang. Kamu bayar seberapa pun tak terima. Kalau perlu ditegesin, kamu mau bayar apa enggak? Ditegesin, kalau kamu enggak mau bayar bilang. Enggak tak tagih lagi selamanya. Walaupun saya butuh uangnya buat anak-anak. Yang kamu pakai buat pelesir ke Israel kemarin, itu adalah uang anak saya. Yang harusnya buat sekolahnya dia. Tapi saya nggak mau berdosa sama Tuhan, saya nggak mau nagih kamu. Sampai saya kepahitan. Tutup buku sudah saudara, Anda udah anggap aja ketipu. Marah Pak, ya ampun nih. Ya, udah kejeblos. Tapi, ya selama saudara tidak mempermalukan dia, jangan nagih depan anak-anaknya. Kamu akan punya. Jangan pakai debt collector. Ya, jangan kasar ini termasuk jangan pakai debt collector ya. Jangan dengan debt collector. Karena orang ketiga ya, atau orang ketiga ya. Karena ketika nanti dia bikin salah, misalnya dia ngaplok begitu ya, kamu yang salah loh saudara.
apalagi sampai mati. Diuber-uber debt kolektornya, terus dia lari kan. Padahal debt kolektornya cuma ngubur-ngubur aja naik motor, terus dia lari naik motor, terus tabrakan, saudara. Ada yang salah loh, saudara. Ketika debt kolektor ini masuk penjara, dia akan cerita, ini lari Pak naik motor tak kejar. Terus Anda dipanggil sama polisinya, Anda keluar duit lagi, saudara. Jadi jangan, udah, ya sudah repot. Ya, itu penting ya, saudara. Jangan. Tetapi tetaplah berbuat baik kepada dia. Ya, kalau dia menghindar bagaimana Pak? Nah ini celakanya, saudara. Kalau dia tidak bisa komunikasi, langkah-langkah yang paling terakhir ya sudah lapor polisi, saudara. Ya langkah yang paling terakhir. Berarti memang dia udah niat nipu. Tapi kalau itu adalah keluargamu sendiri, anak dari ibumu, anak dari ayahmu, dan tidak usah lepaskan. Lepaskan, saudara. Hubungan itu lebih penting daripada uang. Dan jangan lagi ngasih uang lagi sama dia, utangan lagi. Kalau dia butuh makan baru kamu kasih, tapi kalau dia butuh cicilan mobil ya enggak usah. Ya baik saja, tetap berusaha ketemu ya tetap baik ya. Jangan khawatir, ikhlaskan. Itu menunjukkan ya untuk memurnikan hatimu bahwa hatimu tidak melekat pada hartamu, saudara. Ya, ingat-ingat ya. Nah itu kalau utang konsumtif tadi, ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau dia benar-benar nggak komunikasi, Anda kan nggak bisa datengin, nggak bisa ngomong. Ya laporin polisi, saudara, nggak apa-apa, boleh ya. Tapi jangan pernah bayari. Cuman masalahnya kalau Anda sudah laporin polisi, dia utang 100 juta, Anda laporin polisi, maka dia akan bayar ke polisinya 30 juta dan udah selesai, saudara. Goodbye. Dan Anda sama dia rusak. Ya kan hubungannya kan kalau sudah lapor polisi kan. Jadi kalau hutang keluarga, jangan pernah lapor polisi. Kalau itu di luar keluarga, kalau Anda sudah mau urusan polisi, ya Anda harus siap keluar duit. Kalau enggak, uang Anda malah hilang sama sekali. Tapi kalau Anda keluar duit, Anda itu sedang menzolimi dia. Itu masalahnya, Tuhan tidak memberkatimu. Ya udah, kalau sudah nggak komunikasi, ya sudah, lepaskan. Kamu doakan. Itu beneran doa ya, tetap doa. Jangan-jangan kamu ada salah. Mengapa uangmu itu dimakan ngengat dan karat? Kenapa bisa ketipu? Jangan-jangan kamu ada salah sama Tuhan, bukan sama orang itu, sama Tuhan. Ya, ada sikap hatimu yang belum beres. Ikhlaskan, berdoa sama Tuhan, sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Kalau perlu doakan dia. Ya, kalau perlu lepaskan, saudara. Enakan ya, iya, makanya lain kali jangan ngutangin orang. Ya, serius ya, jangan ngutangin orang buat beli luxurious. Ya, buat beli tas, Anda mentang-mentang dia jalan, kita utangin buat beli handphone. Siapa dulu ya, saya Pak, saya kalau ada orang pinjam saya buat beli handphone, saya bantuin Pak. Bodoh Anda, ya ruwet itu nanti. Jangan ya, jangan pernah yang begituan, saudara ya. Ingat-ingat itu ya. Nah, itu simpel dan konsumtif. Utamakan hubungan, tetap family, keluarga itu nomor 1, saudara. Terima uang kalau dia cicil, kamu bilang baik-baik. Bro, berapapun kamu bayar aku terima. Tapi tiap bulan bayar ya. Besok datangin lagi setiap bulan, kamu tiap bulan mesti bayar. Kalau perlu bikin rekening baru, ini khusus buat pembayaran utangmu, kamu berapapun tiap bulan pasti saya tagih kamu, supaya kamu disiplin bayar. Biasanya dia 100 juta dibayar 80 juta atau 60 juta, udah itu nggak pernah bayar lagi, saudara. Ya udah, lepasin aja. Supaya kamu jangan disandra. Kalau kamu punya nagih utang, ya kamu dengan dia itu disandra sama-sama di masa itu, saudara. Pusing, saudara. Pak, tapi dia biasanya bayarnya baik, Pak. Kalau utang baik, iya. Orang ya, 1 kali utang baik, 2 kali bayar, 3 kali bayar, 4 kali, 5. Nanti ada kejeblosnya, saudara. Saat itulah nggak baik, hubunganmu rusak. Jadi sebaiknya
Walaupun selama ini dia baik-baik saja, yang selanjutnya jangan lagi ngasih utang. Sekalipun selama ini baik-baik saja. Kalau dia butuh, baru saudara. Kalau dia butuh makan, butuh pakaian, saudara bantu. Butuh rumah sakit, saudara bantu. Serius ya, jangan main-main saudara. Apalagi Anda dikasih bunga 5%. Waduh, tambah cilaka lagi kamu. Ya, ini kejadian dengan om saya sendiri. Akhirnya ribet. Ini bersahabat puluhan tahun, rusak di penghujung hidupnya, saudara. Di penghujung hidupnya, ya, si sahabatnya ini utang nggak dibayar, saudara ya. Karena nggak punya uang, memang kolaps. Ditagih, akhirnya nagihnya kasar. Karena tagihnya kasar, tersinggung, maka ruwet, saudara. Karena ruwet, akhirnya utangnya ruwet. Akhirnya nggak dibayar. Sampai sekarang dua-duanya udah mati, masih utangnya masih belum dibayar. Ya, jadi jangan ya. Waktu itu buat beli mobil atau buat beli apa itu utangnya itu ya. Jangan, hati-hati saudara ya, jangan. Kamu nggak punya uang nggak usah beli mobil. Itu aja dia bilangin. Karena uangnya dipakai untuk lainnya, untuk yang benar-benar. Sekarang kalau utang dagang, ya utang dagang ini sebetulnya adalah perdata murni saudara. Ya, maka yang satu sama ya, jangan permalukan saat nagih. Ya, dua, jangan nagih, jangan kasar. Pakai debt collector. Hati-hati saudara. Maksudnya debt collector yang kasar ya. Kalau debt collector namanya kita ada divisi debt collector kan ada. Tapi jangan kasar, karena kalau sampai dia mati, Anda yang sudah berkali-kali terjadi ya, debt collector orangnya mati, maka jadi masalah. Anda yang jadi masalah, Anda ngutangin malah Anda kena masalah. Anda ngutangin dia 600 juta, ya, Anda nagih malah Anda ruwet itu. Ya. Kemudian saudara balik lagi ya. Kalau nagih itu jangan di depan, jangan ke rumahnya. Kalau dia ada toko di kantor, urusan toko urusan kantor, Anda profesional. Ya, belajarnya profesional, saudara ya. Perusahaan-perusahaan yang gede-gede sudah tahu, saudara, yang masih profesional. Nah, kalau orang ini lari, nah nanti. Yang keempat, saudara ya, Anda harus jangan bikin gosip atau bikin rumor jelek. Misalnya nih, oh orang ini nih gak baik, ini begini. Anda gosipin dia kan. Karena Anda gosipin dia, supplier lain takut saudara. Akhirnya stop barang. Kalau stop barang dia nggak punya barang buat jualan, Anda bisa nggak dibayar utangnya? Nggak bisa. Anda sudah jelek-jelekin dia nggak bisa bayar lagi saudara. Ya. Kalau di sini kan Anda marah-marah nih. Marah-marah di tokonya dia atau di kantornya dia, lalu ada customer. Dia malu, saudara. Dia kan dendam. Tapi di sini Anda jelek-jelekan dia di depan, di rumor, di komunitas dagang itu. Dia nggak dapat barang, saudara. Dia nggak bisa bayar kamu. Anda sedang matiin dia. Malah sebetulnya Anda jaga hubungan. Anda jaga hubungan yang baik sama dia, saudara. Ya, suatu ketika ada seorang dealer di Bali yang terkenal, saya nggak perlu sebutin namanya, dia kolaps, saudara ya. 2006 kolaps. 2005 saya kerja di situ kolaps. Kolaps ya, dealer kolaps. Tokonya besar banget, tapi dalamnya saudara nggak ada barangnya, dus kosong semua. Displaynya itu dus kosong semua. Lalu saya datang saya kepala cabang baru, dulu masih kepala cabang ya. Kepala cabang baru, saya tengok di situ, saya datengin kosong. Orang-orang bilang jangan kasih barang, semua orang ya tadi ini ya nomor 4 ini ya, dia bikin rumor,
Sales manager saya itu jahat, sama-sama orang Medan sama dia, tapi dia jahat, saudara, sales manager saya, karena dia punya kroni dealer lain. Dealer ini musuhnya dia, musuhnya si A ini ya. Tentu saja ya kan, kroni-kronian kan. Lalu saya datang sebagai kepala cabang, saya datang ke sana, kasihan. Dia collab, saya menjaga hubungan baik sama dia. Saya datang sama dia, saya mau ketemu sama si A. Nggak mau nemuin, saudara. Mau nagih ya, ini lagi nggak ada, pergi gini. Oh enggak, saya nggak mau nagih. Saya mau kenal. Oh iya, dan nanti malam jam 7 ketemu. Malamnya saya datengin ya ke tokonya jam 7 malam, saudara. Udah ketemu, ya. Yuk Sabtu kita, ini yuk temenin saya nonton. Jadi satu keluarga tak bayarin nonton, saudara ya. Ada film bagus, anak-anaknya kira. Saya langsung masuk ke keluarganya dia. Oh, masuk baru kenal, kaget. Iya, ini saya punya tiket gratis dari dealer saya. Saya kasih buat kamu. Dia kaget, saudara ya. Karena memang ada tiket gratis dari prinsipal buat nonton film itu, karena film itu adalah promosinya merek itu gitu ya. Maka tiketnya saya kasih ke dia, saya nonton, habis nonton saya traktir makan, ya itu dia sama istrinya sebenarnya dulu istrinya baru 2, saudara ya, istrinya dulu baru 2, sekarang udah 3, kurang aja saya nggak mau berteman dengan dia lagi. Saya karena kawin lagi, dia bilang begitu ya, gosipnya jelek tentang dia, orang-orang juta yang jelek-jelek tentang dia. Tapi saya lihat ini orang sederhana sebenarnya, menikah lagi dia dulu karena kecelakaan, sudah salah pokoknya ya, salah pokoknya dia cerita yang aku. Terus ya intinya dia bekerja, hidupnya sederhana, mobilnya juga tokonya gede banget, tapi rumahnya sederhana, mobilnya sederhana, anak-anaknya hidupnya sederhana, saudara. Pakai sepatu bukan sepatu merek Bata yang begitu. Dari situ saya ngerti, dulu sepatu Bata itu murah ya, sekarang sepatu Bata mahal. Nah terus saya ngobrol-ngobrol sama dia pengennya apa, bagaimana, oh oke. Kamu mau nggak? Ya, saya kasih kamu barang, tapi malam kamu bayar. Pagi saya kasih barang, lalu kita hitung-hitungan, malam semua barang tak ambil, pagi tak kasih lagi, malam saya ambil. Jadi saya suruh karyawan saya, pagi kasih barang ke dia, siang cek, malam cek. Ya, 2 kali ngecek, saudara. Malam jam 7, anak buah saya ambil semua barang dari dia, jam 8 pagi, barang itu sudah ada sana lagi, kamu butuh barang apa, kita kirim, prioritasin. Coba bayangin, semua orang nggak mau kasih barang, kita yang kasih barang, tapi kita kontrol, saudara. Kita jaga hubungan baik dengan dia. Dan orang ini niat, karena saya punya hubungan baik dengan dia, saya tahu ini orang niat, dan orang ini, terima kasih, saya bilang, jangan sampai uang saya buat bayar utang ya, saya bilang begitu ya. Oh dia komitmen, karena ada hubungan baik, dan kita memang terus itu terjaga selama 1 tahun. Saudara, hari ini dia menjadi toko paling gede, dealer paling gede, retail paling besar, dan dia punya mall paling besar di Bali, saudara. Dimulai dari itu, omsetnya ya dari sama saya itu ya, waktu dia sudah pulih, ya dia 3 miliar, saudara, omsetnya. Kemudian berkembang lagi jadi 10 miliar, sekarang 27 miliar omsetnya, saudara ya. Nah, saudara, ada dealer lain, ada supplier Z ya, supplier X. Baru, saudara, dia nanya saya, Pak Paul itu orang baik, sama saya mah bayar lunas-lunas saja ya, karena pagi saya kasih barang, malam bayar ya, baik-baik aja. Kalau aku kasih ke dia gimana? Ya terserah. Ya, tolong kenalin. Ya tak kenalin, dalam hati saya kan bagus kan? Tak kasih, bro, ini ada X mau ketemu kamu. Dia mau kamu mau kasih utangan 30 hari. Kasih barang 30 hari. Oh, dengan senang hati dia. Oh, bagus. Ya kan? Kasihlah barang 30 hari beneran, saudara ya. Tapi yang tidak sama mereknya dengan saya. Yang tidak sama mereknya dengan saya ya. Kasih, saudara, utangan. Iya, datang lagi, kasih lagi. Set, datang lagi, kasih lagi, saudara. Akhirnya, ini banyak barangnya nggak cuma dari saya saja, saudara. Makanya tadi ya, omset 3 miliar, jadi omset 27 miliar, bayangin, saudara. Ini jadi besar sekali. Dari kolaps, digosipin tak cuma sampai dia berhasil. Sekarang prinsipal merek manapun dari Jepang, dari Korea, dari Cina, prinsipal datang ke tempat dia, mesti nanya saya dulu, saudara. Di hari itu ya, waktu saya kerja di Bali itu ya. Karena yang bisa nemuin dia cuma saya. Ya, karena dia waktu itu sudah marah sama semua supplier. Ya, dia marah sekali. Dia nggak mau nemuin, cuma saya yang ditemuin. Karena saya yang mendukung dia.
Dan setiap kali ada apa-apa, oke, Pak Paulus, mesti nyari saya, saudara. Terus saya telepon dia, Bang, ini datang nih, saya panggil sekarang Abang ya, karena dia sudah kaya sekali ya. Dalam 5 tahun dia luar biasa, saudara, berhasil. Coba bayangin dari kolaps sudah ada layangan gugatan pengadilan segala macam, polisi segala macam. Kita support terus, saudara. Bisa, saudara ya. Jadi Anda harus berbuat yang baik sama dia. Ya, bahkan ada jangan dijelek-jelekin. Tapi kalau orangnya badek bagaimana, Pak? Nah, itu cerita lain, saudara. Makanya Anda harus punya hubungan yang baik dengan semua kolegamu. Ya, kalau kolegamu gaya hidupnya mewah, kalau dia utang jangan kasih banyak-banyak, saudara. Jangan-jangan barangmu, uangmu yang buat bermewah-mewah dia. Kalau ada seorang pedagang, ya masih muda, ya terus dia pakaiannya mewah, segala gaya hidupnya mewah, Anda jangan deket-deket sama dia, saudara. Kasih secukupnya saja. Itu uangmu yang diputer-puter sama dia buat gaya hidupnya dia yang mewah itu, saudara. Serius ya. Gaya hidup mewah. Ya. Yang kelima, saudara, yang keenam, ya. Doakan dia, saudara. Didoakan. Orang itu lagi utang, setiap kali datang ya. Saya kalau datang ada dealer Arab, saudara ya, dealer Arab. Saya begitu masuk sama dia, oh Tuhan Yesus, berkatilah toko ini, berkatilah si Ahmad ini Tuhan, supaya tokonya rame, hari ini bisa bayar utang, hari ini dia bisa bayar cicilan mobil, hari ini dia bisa bayar cicilan rumah. Dalam nama Yesus, amin. Dia ketawa-ketawa si Arab ini, saudara. Dealer kadrun ini ya, pakainya apa? Kopiah sama itu ya, kupluk itu ya. Tapi setiap kali saya datang, saya mengucapkan berkat, dia ketawa-ketawa, saudara, nggak marah, saudara. Dia punya utang sama saya kok, ya kan? Tapi saya mendoakan dia. Saya doakan dia, saudara. Saya berkati dia, nah, ya. Lama-lama utangnya lunas juga, walaupun 3 tahun baru lunas, saudara. Lunas, saudara ya. Nah, yang ketujuh, saudara. Nah, yang ketujuh itu begini. Kalau dia bayar, kalau dia ini orangnya udah baik, Anda sudah jaga hubungan, Anda sudah ngerti, yakin. Kalau dia lancar juga bayar utangnya setahun, ya dicicil, ya kan dicicil, berapapun, ya, berapapun yang dia cicil, ya, Anda terima, saudara, dicicil ya. Tapi ingat-ingat, jangan bikin perjanjian utang. Kalau Anda adalah yang nagih, dia yang ditagih, jangan sampai bikin perjanjian utang. Begitu Anda bikin perjanjian utang, akan dicicil, maka itu jadi perdata murni, saudara. Dia nggak takut lagi. Wah, dia bumbuan, kamu nggak dibayar sekalian. Tapi kalau Anda yang utang, Anda ditagih orang, usahakan buat perjanjian hutang dan akan saya angsur. Perjanjian hutang ini dengan cicilan, angsuran, ini adalah sebuah perdata murni, saudara. Jadi kalau Anda yang nagih, Anda nggak usah bikin perjanjian utang. Datang, bonnya itu, tagihan itu adalah sebuah hutang, saudara. Itu udah pidana itu. Tagihan itu adalah pidana. Ini hukum Indonesia saya ceritanya ya, tafsirannya. Walaupun sebenarnya semua hutang dagang adalah perdata. Anda datang sama dia, kamu mau cicil berapa kali? 10 kali. Ya, itu ada 10 kali. Sesanggupnya dia. Anda jangan 10 kali, 7 kali ya. Tapi Anda jangan paksa, saudara. Jangan mau buru-buru selesai. Karena nanti akhirnya nggak kelar. 10 kali, oke 10 kali. Ya, utang 100 juta dicucur 110 kali. Jadi A 10 juta. Lalu Anda jangan bikin perjanjian, sebab kalau perjanjian utang, Anda nggak bisa lapor polisi. Lapor polisi itu sudah perdata, saudara. Kalau tidak ada perjanjian utang, kalau dia kemudian janji mau cicil nggak dicicil, itu jadi pidana murni. Kalau sudah pidana murni, dia bisa masuk penjara. Ya, bisa masuk penjara. Dan dari hasil keputusan pidana itu Anda gugat perdatanya, bisa sita barang. Ya.
Tapi hindari polisi. Karena kalau sudah Anda urusan polisi, Anda kudu keluar duit. Kalau enggak, Anda enggak, begitu dia yang menang, dia yang keluar duit. Anda yang kalah, selesai hutang, selesai hukuman, dia enggak bayar. Anda enggak akan dibayar lagi sama dia. Jadi jangan sampai bikin perjanjian hutang, dan kalau Anda sudah siap lapor polisi, Anda jangan pelit sama polisinya. Ya memang begitu di Indonesia. Wah, serahkan sama Tuhan. Ya, mau serahkan sama Tuhan, mau apa? Enggak ada. Enggak pernah menang, saudara. Percaya saya. Ya, jarang, saudara ya. Sebaiknya nggak usah urusan. Ya, karena begitu Anda sudah urusan hukum, firman Tuhan bilang apa? Sebaiknya beres. Jangan sampai urusan hukum. Ya kan? Kemarin kita sudah belajar kan? Jadi upayakan nomor 1 sampai 7 tadi. Nah sekarang kalau dia udah dicicil, ya 100 juta, 10 kali 10 juta. Kalau dia rajin dicicil beberapa bulan, maka Anda harus juga perhatikan dia. Kalau dia bayar 10 juta, Anda kasih barang 3 juta lagi supaya barang yang besar tapi banyak, murah tapi banyak. Sehingga tokonya dia yang kosong itu jadi penuh lagi, saudara. Sebab kalau tokonya kosong, customer nggak datang. Dia harus punya barang buat duitnya muter, buat menarik supplier lain tadi. Ya, dia bayar, nanti kan dia bayar 10 juta, nanti besok dia bayar lagi 10 juta. Maka yang 3 juta ini pembayaran utang, dia sebenarnya sedang bayar 7 juta, ditambah 3 juta ini. Terus 10 juta terus, saudara ya. Dianggap 7 juta, 7 juta. Jadi dia tidak 7 juta. Dia akan berterima kasih sama Anda. Dan Anda sedang membina toko ini supaya jangan kolaps. Ya, tapi hati-hati, ini adalah next level, saudara ya. Anda harus yakin benar-benar orang ini beres. Ya, harus hati-hati ya. Nah, bagaimana kalau sekarang urusan polisi? Ya, saudara, kalau Anda sudah niat orang urusan polisi, ya itu ruwetnya minta ampun, saudara. Hati nuranimu jadi kotor. Karena Anda kan harus menang. Anda kudu nyokok dia. Polisi ini kasih uang. Karena kalau polisi ini pelapor dan terlapor. Ya, kalau polisi ini akan lihat pada umumnya kalau terlapor tidak nego, maka pelapor menang. Artinya polisi melihat, oh ini kamu pelit, ini terlapor, memang kamu jahat, dasarnya niat mau maling. Tapi kalau terlapornya nego, utang 100 juta, maka terlapor bayar 30 juta ke polisi. Ya, maka kalah, saudara, pelapornya. Pasti udah kalah, jamin itu, saudara ya. Tetapi Anda tidak bisa melakukan, ya. Kalau Anda nego, dia nego, maka ini kalah. Karena Anda sudah nego dulu, saudara. Dan polisi akan memenangkan si pelapor. Itu hukumnya di Indonesia, begitu cara main di polisi. Tetapi yang paling benar adalah waktu laporan polisi itu, ya, Anda sudah niat, berarti sudah, ya, lepasin dia. Anda jangan mikir mau nego, saudara, sama polisinya. Karena apa? Hati nuranimu jadi kotor, kamu nggak bisa balik lagi selamanya, saudara. Ya, hati-hati ya. Sekali Anda main-mainan begini, hati nuranimu jadi kotor. Ya kan? Kalau Anda diamkan saja, ya sudah, pokoknya Anda laporin polisi, Anda juga nagih udah nggak bisa, komunikasi udah nggak bisa, orangnya juga kabur, ya sudah laporin polisi. Ya, biasanya orangnya cukup bego untuk dia nggak nego, saudara. Maka terus, ya udah, jalan terus. Kalau Anda hidupnya selalu tulus, enggak apa, dia sendiri waktu nego, dia kan harus keluar 30 juta kan, saudara. Dia sendiri sudah susah, itu sudah hukuman buat dia, saudara. Uang jin dimakan setan. Ya pokoknya Anda laporin saja, polisinya cuma kasih makan aja, sekedar kasih uang 500 ribu, ya kan. Kalau nggak jalan tuh laporan, mereka kan lembur, saudara kan. Waktu begitu ada laporan kan mereka kerjain ngetik segala macam itu kan pakai tinta, mesti beli tinta, mesti beli apa.
Ya sudah, seadanya saja, tapi jangan mengupayakan nego dia masuk penjara, jangan. Saya bilang upayakan supaya dia bisa bayar. Begitu saja. Nah, kalau saya ya, saya tidak akan masukkan dia ke penjara, Pak. Hmm. Kalau kalau bisa nagih, kalau bisa nagih, Pak, berapapun tagihan, Pak, tolong tagihkan, berapapun tagihan, saya kasih 30%, Pak, buat kepolisian. Kalau dia bayar 70 juta, maka saya kasih ke polisi 20 juta. Kalau dia bayar 30 juta, saya ke polisi 10 juta. Biasanya si terlapor pelit juga, saudara. Kalau dia ngitung, kalau dia cuma kasih 5 juta, dia tetap masuk penjara. Kalau dia kasih 10 juta, dia tetap masuk penjara, saudara. Karena kan 30 juta kan. Nah, kalau dia bisa nagih 30 juta, dia tetap 10 juta. Kecuali dia nggak punya uang lagi, maka dia ngasih 10 juta lolos dia. Anggap nggak, saudara? Itu cara mainnya. Saya buka ya, itu cara mainnya begitu. Sebaiknya ya sudah. Biasanya udah lolos, tapi dia keluar duit. Udah. Jadi utang 100 juta cuma dibayar 10 juta, dia lolos, Anda nggak dapat uangnya. Udah selesai, saudara ya. Makanya sebaiknya jangan lapor polisi. Sebaiknya Anda kalau sudah begini tagih baik-baik dengan cara 1 sampai 7 tadi. Ya pasti uangmu balik, saudara. Nggak semuanya, tapi pasti balik. Ada balik semua. Jaga hubungan terus, ya terus support dia, jaga hubungan baik. Kalau udah kabur ya susah, saudara ya. Kalau sudah kabur susah. Kalau itu adalah uangnya orang lain, ya itu adalah barangnya orang lain, Anda ketipu dan itu uangnya lain, Anda kudu lapor polisi. Karena laporan polisi itu, bukti-buktinya itu adalah menunjukkan Anda juga ketipu, sehingga Anda tidak dilaporkan sama orang lain. Tangkap nggak? Kalau Anda itu barangnya barang orang lain dan Anda juga kolaps gara-gara Anda ketipu, Anda harus lapor polisi, saudara. Kalau enggak, Anda yang masuk penjara nanti. Ya, ini kemarin saya lupa ngomong tuh ya. A utang B utang C, A kolaps, B kolaps, ya nggak bisa bayar. C akan nagih, saudara, tagih. Kalau Anda tidak lapor polisi, putus di sini, maka C itu kan belum tentu baik hati kan, dia akan lapor polisi, saudara. Dia bayari Anda supaya masuk. Tapi kalau Anda laporkan dia ke polisi juga, polisi dia akan lihat, oh ternyata uangnya dipakai sama A. Ya, anggap ya. Gitu ya, saudara. Anda harus laporin polisi. Sehingga itu menjadi sebuah laporan sama laporan. Gitu ya, dan Anda jelaskan, Anda ngomong. Nah, terus Anda makanya ya sebelum ini ngelapor polisi, ya kemarin kembali sebelum melapor Anda harus baik sama C. Jaga hubungan yang baik, telepon diangkat ya. Terus Anda waktu nagih ke A, Anda ngajak karyawannya C kalau perlu bareng-bareng nagih. A ditagih, uangnya kasihin ke C. Setiap kali lagi kasih ke C, maka C ini akan berterima kasih. Dia tahu, udah nggak usah. C itu yang penting dibayar. Semua orang utang itu yang penting dibayar. Dia nggak kepengen masukin orang ke penjara, saudara ya. Masalahnya ditagih, Anda menghindar, makanya dia marah, lapor polisi, atau Anda malah ngajak berantem. Nah, sementara A ngajak berantem ke Anda gimana? Makanya Anda juga harus baik. Wah, jadi orang Kristen mah kudu baik sama semua orang. Disitulah karakter Anda dibentuk, saudara. Anda kudu baik sama dia, Anda kudu baik sama dia. Disitulah karaktermu dibentuk. Jangan, nggak cuma pendeta, saudara ya. Anda pedagangmu dirubah karakternya ketika Anda lulus masalah ini. Tuhan berkati kamu luar biasa, saudara. Makanya jangan sampai lapor polisi, supaya Anda jangan dilaporin polisi. Kalau sudah begini nggak ada karakter, Anda tidak akan menuai apa-apa dari situ, percaya saya. Kalau sudah urusan polisi-polisi itu, Anda tidak akan menuai kemarahan, kebencian, dendam. Tapi kalau Anda tetap buru-buru jaga hubungan baik dengan C, dan Anda jaga hubungan baik dengan A, lalu ketika nagih semua dibantu, dikasih tahu, terus ya jaga hubungan di situ, karaktermu baik, kamu menang. Nanti kamu A, B, C, kamu semua sukses semua, terutama yang kamu yang B, yang di tengah-tengah B itu akan yang unsukses. Ya, terakhir, force major.
kayak Dandi sama si David. Kalau force major Anda nego, ya maksimum berapa? Max. Jangan kayak kemarin 120 miliar itu memang meres, saudara. Jangan sampai Anda, bahkan Anda jadi korban, jangan sampai meres yang pelakunya, saudara ya. Begitu Anda memeras pelakunya, Anda yang bersalah sama Tuhan loh. Jadi kamu mampunya berapa? Disesuaikan kita. Dan namanya orang kalau apalagi kalau mati, kalau cacat, nggak ada ganti ruginya. Saya makanya kalau tabrakan begitu, kalau saya nggak ada masalah, saya nggak mau ribut, saudara ya. Saya lagi tabrakan, saya ngeliat, ya, cuman lecet. Nggak usah lah asuransi, saya bilang, kamu tolong bayarin aja asuransinya saja 500.000. Klaim asuransinya 500.000, saya bilang. Paling begitu aja, saudara. Walaupun itu saya pencok bisa 4 juta, bisa habis 8 juta, tapi kan asuransi yang bayar. Anda jangan ngajak ribut, saudara ya. Jangan galak-galakan, ada asuransi. Makanya pakailah mobil itu atau asuransi. Punya mobil itu harus pakai asuransi yang always, supaya Anda jangan ribut di jalan sama orang, saudara ya. Kalau tabrakan begitu, ya sudah bayar asuransinya aja, nggak apa-apa. Kalau dia nggak mau bayar ngotot-ngototan, ya sudah tinggal pergi saja, sudah damai saja. Enak kan? Jangan terus jadi buat ajang pemerasan. Anda berdosa sama Tuhan nanti. Walaupun Anda yang jadi korban pun, ya udah dia mampunya berapa, ya sudah diikhlaskan. Dia juga nggak mau celakain Anda juga nggak mau celaka, sama-sama, saudara ya. Anda bilang, tapi biasanya kalau sama-sama wise ya, akhirnya kalau sama-sama bijak ya sudah akhirnya beres, saudara ya. Kalau force major itu Anda jangan jadi pemeras intinya ya. Tapi kalau dia sudah dikatin, dan jangan berupa cicilan utang ya. Nanti Anda ribet lagi, tersandra. Udah kamu mampunya berapa bayar sekarang, udah selesai, kita putus. Ya, jangan tersandra. Hutang itu membuat Anda tersandra ya, saudara ya. Kemarin ayatnya, yang menghutangi menjadi tuan ya. Yang dihutangi menjadi hamba bagi yang menghutangi. Oke, sampai situ dulu. Silakan. Silakan diskusi, bertanya, komentar. Ya, punya waktu 20 menit. Ya, Pak Irawan silakan. Iya, Pastor, terima kasih. Nah, ini kasus juga hutang. Dulu memang saya pernah artinya mengutangin orang, tapi yang menjadi persoalannya adalah bahwa sebelum orang itu hutang, mereka sudah menjelek-jelekan saya dulu. Dia sudah pokoknya yang merendahkan saya, tapi saya ngomong sama istri saya begini, suatu saat apa yang dia katakan dia akan menjilat ludahnya sendiri dan dia akan datang kepada kita ngemis-ngemis minta tolong. Nah, kemudian kira-kira ada mungkin 3 tahun 4 tahun dia datang benar-benar ke saya, ke istri, dia ngutang uang 5 juta dengan alasan untuk artinya apa? Untuk sekolah anaknya untuk bayar kuliah. Nah, ketika dia sudah kita pinjamin dan tidak ada omongan mau mulangin apa enggak, saya juga nggak pernah nagih ke dia, tapi saya cuma ngomong sama istri, apa yang dia sudah kerjakan, dia sendiri yang akan menerima akibatnya. Kita nggak usah artinya nggak usah nagih, biarin saja, karena dia kebutuhan untuk kuliah. Nah, kemudian akhirnya anaknya yang kuliah itu sampai sekarang pun tidak memperoleh ijazah karena sekolahnya bubar. Nah, bagaimana artinya menjalin hubungan itu sendiri supaya tetap baik? Saya sih nggak pernah memperhitungkan, cuman dianya selalu jelek-jelekin saya, Pastor. Itu aja. Terima kasih. Ini nggak usah diapa-apain, biarin aja. Lagi mau diapain? Oke, oke. Memang mau diapain? Kalau hubungan kan dia yang rusak, masa dia jelek-jelekin kita malah yang minta maaf sama dia. Ya nggak usah, dia yang punya dosa ya kita biarin saja. Iya, memang saya biarin. Kan Cuman sebenarnya kasihan gitu. saya kasih tahu Anaknya ya, nggak dapat saya kasih tahu ya ijazah. rahasianya ya. Iya, iya. Sebetulnya dia itu bukan lagi mau jilat-jilat Bapak loh. Dia lagi ngakalin, lagi ngandalin Bapak loh waktu dia utang itu. Banyak orang di luar sana begitu. Ya, dia tahu oh bisa kita kerjain yuk orang itu yuk, kita kerjain. Kenapa pin-pin Bu nih orang nih? Nah, misalnya begitu ya.
Atau ini orang baik banget nih, padahal kita sudah jelekin dia, enggak ini orangnya gampangan kok. Hati-hati, makanya jangan sembarangan ngutangin. Walaupun apapun jangan sembarangan ngutangin. Kenapa kita ngutangin coba? Karena kan, rasain tuh sekarang lu yang utang kan, kita juga sombong kan sebetulnya, rasain tuh sekarang lu yang utang, kita kasih, beneran nggak balik saudara. 5 juta kan juga banyak saudara. Jangan, 5 juta itu banyak ya saudara ya. Jadi, tapi kan itu buat bayar sekolah, ya sudah bayar sekolah. Nah, tapi dia nggak lulus, ya belum tentu karena itu juga, enggak ya saudara ya. Bukan, belum tentu. Bukan nggak lulus, Pastor. Artinya sekolahnya, tempat kuliahnya itu malah bubar gitu loh. Iya, Dan sampai sekarang pun. bukan berarti karena itu juga, karena mungkin Hmm, ya, jadi nggak bisa ya, bukan itu kena asap yang nggak oke, juga, nggak oke. begitu. Kita nggak boleh berpikir Sejelek itu gitu. sesingkat itu, nggak boleh. Itu terlalu pendek pikirannya kita. Nggak. Jadi jangan berpikir dia kena asap karena itu kena segala macam. Tetapi kita tahu setiap dia menabur segala perbuatan itu ada konsekuensinya. Kita nggak tahu apa hubungannya, tapi kita nggak boleh sependek itu. Tetapi pada kenyataannya kita harus lihat. Nah, terus kita ampuni dia, kita lepaskan pengampunan aja. Nah, kalau saya ya Pak, tetap tak tagih Pak. Oh ya dulu utangnya gimana ya? Yang 5 juta. Oh itu uang 5 juta itu banyak Pak, saya tagih Pak. Itu kita harus tanggung Justru yang menjadi jawab. kondisinya sekarang, dia malah lebih kesulitan, Pastor. Gimana saya mau nagihnya? Dan Ya itu nggak pun tahu. juga masih kakak hitungannya gitu loh. Kondisinya malah lebih parah. Kalau dia lebih parah ya jangan ditagih. Kalau dianya tiba-tiba punya motor baru ya ditagih. Tetap ditagih walaupun dia lebih miskin tetap ditagih, tapi ngomong aja. Ditagih, nanti dia ngomong aduh aku belum bisa bayar. Nggak apa-apa, aku tetap kudu nagih karena kan kamu dulu bilangnya utang, jadi saya tetap harus nagih. Kapanpun kamu siap dicicil aja nggak apa-apa, gitu ya. Oke, siap. Tapi nggak usah marah-marah, nggak usah jelek-jelekin. Itu tapi tagih dia harus punya tanggung jawab. Ya, harus punya tanggung jawab. Tapi kalau buat kita nggak masalah, kita nggak mau tersandra, ya nggak usah lepasin sama sekali, udah nggak usah dipikir, nggak usah diungkit lagi. Caranya begitu. Saran saya begitu ya. Kalau menurut saya sih, Makasih, Pastor. Ya. kalau udah ceritanya begitu, nggak usah ditagih sama sekali, ikhlasin aja kalau sudah begitu. Daripada kita tersandra, Ya. ya Daniel, selamat. Makasih, Pastor. Ya, Ya, salam Pak. ya, Yang halo. gini, yang ini masuknya kalau hutangnya itu kalau Pak Paul kan tahu ya kalau proyek itu kan nggak bisa kayak dagang ya. Kita mesti kerja dulu baru nagih. Sebenarnya kan juga sebenarnya hutang ya. Tapi dia ini jelas Pak, dia orang Sebentar, kaya. sebentar ya. Tidak selalu begitu ya proyek ya. Proyek, saya kan tahu, saya pernah kerja proyek. Tidak seperti Hmm. itu, tetapi mungkin kondisinya Pak Daniel saat ini sudah kerja dulu baru nagih ya. Nah, jadi gini, Seharusnya DP tidak, seharusnya itu dia setiap termin dia bayar, setiap termin bayar. Jadi jangan sampai selesai, harus termin. Nah, yang terjadi kalau termin itu nanti termin 1 gitu Pak ya. Termin 1 dia bayarnya mundur-mundur Pak. Jangan Bayarnya diterusin mundur-mundur. kerjaannya, diem. Nah, pernah saya berhentiin, ya ini bukan pernah ya, beberapa kali, berapa owner juga saya berhentiin, marah Pak dia tambahan. Pak. Tambah marah Pak. Tambah ngancam kalau nggak diterusin, nggak cair gitu. Akhirnya numpuk Pak, dari termin 1, termin 2, Nah itu kesalahannya di situ. yang satunya nanti jadi kayak istilahnya tambah tumpuk, tambah tumpuk, 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 tambah dalam. Di Nah saat itu 90%, tagihan 90% itu sudah biasanya mulai nyandut, Pak. Biasanya. biasa itu jangan. Jadi kalau sudah ya sistem termin itu dibikin termin 30%. Ya, Hmm. dah 30%. Lalu kita bikin termin 2. Jangan diselesai, nggak boleh. Karena kalau selesai orang cenderung nggak bayar, itu sudah di mana-mana hukumnya begitu. Percaya saya. Jarang Hmm. yang orang bayar. Jarang. Orang kalau sudah selesai males bayar. Ya, memang gitu, Pak. Semua. Tapi Jadi
kerja begitu kalau dia marah, ya sudah hilangnya cuma 30%. Nggak mau dibayar, ya kita ributnya cuma ini saja. Ya Makanya itu. perjanjian itu, surat perjanjian itu harus jelas. Kalau perlu setiap kali perjanjian, surat perjanjian itu kalau bisa pakai notaris yang cuma 2 juta. Nah, Kayak notaris kebanyakan itu, Pak, ya kan? saya ada surat perjanjian juga. Nanti gitu, malah yang terbalik, Pak. Biasanya kan kita bikin surat perjanjian itu di atas materai, terus kemudian kan dua dua sisi ya, Pak, ya, silang silang Iya kan dong. materainya silang. Iya. Nah, nanti tanda tangan dia suruh tinggal, Pak. Itu tinggal habis itu saya punya diminta nggak pernah kasih, Pak. Biasanya begitu, karena Ya kan jangan ini mau. Jangan kan mau. rumah Kalau begitu jangan, pribadi. berarti itu sudah itikat nggak baik. Tuhan jauhkan Nah, dari kita berdoa sama Tuhan. Kalau kita bolak-balik ketemu begitu, jangan-jangan kita masih begitu juga loh cara kerjanya. hmm. Tuhan akan pertemukan kita dengan orang yang setipe dengan kita. Dan yang terakhir ini, Pak, yang terakhir ini saya juga bingung, Pak. Ditagih malah marahin saya, Iya dong. bawa-bawa Pak. Bawa-bawa ayat, Pak. Orang reform, Pak, dia, Pak. Saya sampai ketawa, ini orang gila apa gimana ya? Malah saya dikuliahin ayat, Pak. Udah dia yang Iya. ngemplang, marah-marah, Pak. Iya sama Sedih. orang kalau di kita orang kalau pada minta donasi mau malak kita ngotbain saya. Ini saya Timbun sampai pagi bingung. itu banyak orang baru meminta donasi ngotbain saya ngomel-ngomelin kalau nggak dikasih saya dimaki-maki sama mereka. Nah, saya juga bingung, Pak. Kalau kita mau ngerelakan, ya saya sih kadang gini, ya udah daripada ribut, ya udahlah, saya relakan. Tapi di satu sisi kan, Jangan dulu itu, direlakan dong, tagih dong. Itu berarti kita nggak tanggung jawab sama Tuhan. enggak, maksudnya tagih, tapi dia tagih ngajak berantem melulu, Pak. Nah, Sayanya tagih. nagih baik, dia ngajak berantem, gitu loh. Saya Nggak, kan tagih kita diamin aja capek juga. keluar kuping kiri, keluar cara tadi ya, nomor 1 sampai 7 kita nggak urusan. Kalau proyek itu ya, kalau proyek itu ya memang berat ya. Kalau proyek itu memang terus mafia-mafianan, berani-beraninan gitu ya. Cuman kalau saya satu ya, prosedur itu kudu penting. Main aman itu penting. Kalau proyek karena Anda kalau misalnya dia mandek, Anda nggak bisa nyita kan, bangunannya kan nggak bisa disita kan. Hmm. Terus udah rusak pun semen segala macam, misalnya mau diapain coba, mau dijual, jadi berangkal, ya Makanya itu kan? kan hilang-hilangan, Pak, proyek itu istilahnya. Makanya dari awal kudu bener. Dari awal kudu bener. Kalau nggak bener ya bongkar, saya nggak bisa jawab. Ya berarti kan Anda memang memilih cara kerjanya begitu lah gimana. Saya nggak bisa ngajarin. Tapi kalau mau benar, termin 1 30%, jadikan 3 termin, jangan 2, termin 3. Kalau 2 itu kebesaran kebanyakan, selalu jadi 3 termin. Termin 1, termin 2, 30 ya, 40%. Termin 3, 30%. Begitu dia mandek di sini, kita stop. Dia ribut, nggak apa-apa. Pak, nggak Saya bisa. malah nggak segitu loh, Pak. Saya biasanya bikin itu per bulan loh, Pak. Terminnya per bulan. Nah, Karena kan apalagi bilang, Pak, nggak punya uangnya, Pak. Gitu, per nggak bisa bulan nerusin, jadi, Pak. enggak loh, Bilang malah sama kecil, Pak. orangnya, Pak, saya nggak punya uang lagi, Pak. Iya. Ngomong gitu dibilang, ah nggak percaya gini nanti kalau Nggak udah percaya ya nagih, sudah, tinggal saya tinggal. bawa aja, Pak. Kalau dia itu memang berarti kan Pak Daniel kan diakalin sama dia, dikadalin sama dia. Pak Daniel juga mau dikadalin. Ya karena awalnya baik, Pak. Gitu Ya loh. Awal bukan, baik. semua Ya. itu makanya saya bilang, ya semua itu awalnya baik, kalau nggak baik mah nggak jadi. Pak Daniel mungkin nggak tuh dagang sama Agustan. Ya, kalau nggak baik ya enggak, Pak. Tapi kalau baik ya Oh mau baik gitu nggak loh. baik begitu ketemu udah nggak baik udah rasanya sama Hani Christian dah itu Mualaf Center mau nggak suruh garap Mualaf Center itu? Kalau yang gitu-gitu sih nggak mau sih, Pak, saya. Iya, tapi kalau suruh garap PGI, apa suruh garap gerejanya Gilbert, mau tiba-tiba macet, ya kan? Nah, kalau itu juga nggak mesti juga sih, Pak. Soalnya GMS juga ruwet, Pak, kemarin. Dulunya nggak ruwet, sekarang ruwet. Orang tahu. Tadinya kan kena mau kasih, wah ini proyek gede duitnya banyak. Nggak tahunya kan sama ruwetnya. Semuanya tadinya baik, oh baik, baik semua baik. Nah, taunya sekarang ruwet, udah ngerti dalam-dalamnya. Saya tahu ya pembangun gereja itu banyak yang ruwet ya, karena banyak korupnya itu dijak semua sama pendetanya. Serius ya. Soalnya kalau proyek itu rata-rata sih, ya saya dari tahun 2010-an, Pak, ya.
Itu rata-rata gitu sih Pak mainnya. Jadi memang di terakhir-terakhir kita memang harus merelakan Pak rata-rata. Apalagi Ya, pemerintah. enggak, sebetulnya enggak. Ya, kalau Anda pemain-pemain yang terbiasa begitu, Anda kan ketemunya dengan begitu. Kenapa? Misalnya nih ya, saya kan dulu main sama ini ya, sama Bukit Kapureksa, apa segala macam itu ya, itu di main proyek-proyek begitu ya. Pengadaan barang, semua itu kan model termin juga. Kalau kitanya lenggang begitu, maka kita ketemu dengan orang yang begitu. Kalau kitanya disiplin, kita bayar sama orang disiplin, kita juga akan ketemu dengan orang yang begitu. Tuhan akan pertemukan kita dengan orang yang setipe dengan kita. Saya mau sistemnya terminnya begini, kalau mandek ya nggak bisa diterusin. Ya nanti Anda akan lolos. Percaya saya, berdoa sama Tuhan, minta. Kalau sudah terlanjur, sudah terjadi, ya tagih pelan-pelan. Tetap tagih tiap hari orang datang nagih, tiap hari orang datang nagih didoakan, ditagih didoakan, tagih didoakan, tagih didoakan. Ya udah ditelateni. Tapi kalau orangnya, kalau belum terjadi, sebaiknya disiplin sistem termin, ya sudah berhenti. Kita sendiri kudu disiplin, jangan takut nanti kalau dia kabur, berarti kita tidak percaya Tuhan dong. Ya kan? Kita kan yang menjerumuskan, jauhkanlah aku dari yang jahat ya Tuhan, tapi kita yang masuk ke kita sendiri yang masuk ke tempat yang jahat. Benar nggak? Itu kan namanya Pak Daniel menjerumuskan diri kan? Dengan sistem termin, sudah ngasih dulu satu, ya satu dibayar kerjain dua, dibayar kerjain nomor tiga, dibayar kerjain nomor empat. Tetapi sebenarnya banyak kontraktor malah sebaliknya, termin satu bayar dulu baru dikerjain, termin dua bayar dulu baru kerja. Maunya kan begitu idealnya kan? Tapi nggak ada yang mau Pak. Banyak, belum ketemu aja Pak Daniel. Saya waktu di Palembang begini cara kerjanya. Dia bayar Mereka dulu, ya. dia bayar dulu satu, kami kerja. Bayar dua, baru kami kerja. Bayar tiga kerja. Yang keempat dia nggak mampu. Ya kita diemin dulu. Kita balik ke sini ngelengkapin yang di sini. Kita rapiin yang di sini. Nggak usah bayar, kita cuma ngerapiin yang lama. Kita cuma kirim 1-2 orang pekerja. Ya kan? Terus kemudian tiba-tiba, dia senang kerjaan kita, termin keempat, bayar dulu kerja. Sebetulnya kalau perusahaan sudah profesional, dia bayar dulu baru kerja. Uang dulu baru ada barang. Dan ini sama-sama harus bonafit, biasanya ada bank garansi segala macam ya. Makanya karena kita kalau kita levelnya belum di sana, ya karena kita ini ketemu dengan orang-orang yang gitu. Kalau kita pemerintah kan kita kerja sama pemerintah, selalu ada bank garansi. Jadi pemerintah nggak bisa nggak bayar sama kita, nggak bisa. Ya, walaupun lama sih Pak yang kemarin. Nah, bagaimana supaya cepat? Kenapa tagihan lama? Tagihan harusnya 3 bulan kan, 30 hari. Bisa jadi 6 bulan loh. Kenapa? Ini kan tagihan numpuk nih, mejanya kan panjang nih. Ya kan? Ada ininya, ada kamar-kamarnya nih. Harusnya kita sudah sampai di sini nih. Lalu orang keuangannya, ini kan 30 hari, ya ini kan 60, ini 90, ini 4 bulan, ini 5 bulan, ini 6 bulan. Orang keuangan dia lihat ini. Anda yang setor pertama kali, Anda yang dibayar dulu sama dia. Diprioritasin dulu sama dia. Kalau Anda yang nggak pernah setor, ya Anda di sini. Kalau sama negara, dagang sama BUMN begitu. Makanya kami dulu ada divisi yang begitu, dana taktis, ya kan? Kita bukan cuma ngurusin sales marketing, bukan cuma ngurusin bagian project, tapi bagian pembayaran kita entertain. Kenapa bagian pembayaran itu kalau dia happy punya kita nanti tepat waktu pembayarannya. Mulur-mulur cuma 1 bulan. Nah, kan kompleks kan? Nah, itu kita berdoa. Hikmat. Pernah nggak berdoa, Tuhan gimana caranya supaya jangan begini cara dagangnya, kok nggak enak banget? Pernah nggak berdoa? Saya dulu waktu saya kerja di perusahaan di perkebunan itu, saya sampai berdoa, Tuhan gimana caranya ya Tuhan? Saya tagihannya sampai 6 bulan nggak dibayar.
Tuhan gimana caranya? Tiba-tiba saya lagi di kafe ketemu sama orang keuangannya. Saya dikasih kode itu orang finance-nya. Saya langsung bayarin, kita ngobrol, terus akhirnya kita bersahabat, kita berteman. Akhirnya pembayaran kita lancar. Nggak harus dengan perempuan yang jahat-jahat, nggak begitu ya. Ini cuma pertemanan, karena biasanya orang ini saklek-saklek. Lalu kita ada dana taktis. Maka kita bilang sama Pimpronya, sama GM-nya, sama orang keuangannya. Oke, Pimpro dapat, misalnya dapat, oke, dana taktis ada 1 miliar. Pimpro dapat 500 juta. Ya kan? Direkturnya dapat 300, keuangannya dapat 200. Serius ya. Itu tuh benar-benar itu benar, memang begitu main sama BUMN tuh selalu begitu. Anda nggak begitu nggak jalan, makanya ya hindari BUMN, masuklah ke swasta. Nah sekarang dulu masuk Carrefour kolaps ya sekarang katanya di Indonesia ya saya dengar ya. Nah, Carrefour juga sama tuh. Dulu enggak, tapi begitu kemudian ya saya bekerja di perusahaan consumer goods, saya kerja sama dengan Carrefour. Kalau kita nggak deket sama orang finance yang nggak dikasih keluar tuh invoice-nya tuh. Sama ya, kurang ajar ya. Karena memang di Indonesia mentalitasnya memang udah korup ya. Bayar, akhirnya orang finance kita bayar supaya tagihannya lancar. Gitu ya. Terakhir, ada nggak? Satu lagi nih. Kita udah mau selesai nih. The student, terakhir, the student. Ya, shalom Pak. Shalom. Ya, tadi pertanyaan saya dengan Pak Daniel udah ada jawabannya Pak soal entertain itu, rupanya sama orang finance gitu. Selain bersikap bersahabat, apa sih triknya Pak nge-treat itu orang finance atau orang ya pokoknya ingat-ingat kita sebatas bersahabat, entertain, ngajak ke kafe bareng, itu adalah bisnis, hubungan bisnis. Yang tidak boleh kita kasih perempuan ke dia, kasih narkoba ya, kasih striptease, kalau sekedar ke karaoke, kasih uang tips segala macam itu, ya karena itulah Indonesia. Kalau di Belanda bisa gitu nggak bisa, ketahuan ya. Kalau di Belanda selalu ketahuan, karena semua pemasukan kita, rekening kita itu dikontrol sama pemerintah ya. Clear banget. Jadi nggak bisa, sulit lah. Ya, uang tunai, kalau di Belanda itu pakainya uang tunai kalau mau nyogok. Tapi ya terus jadi aneh, gaya hidupnya berubah, jadi aneh, langsung ya, mau kerja kita swasta, kerja apa, jadi ruwet pokoknya. Kalau di Indonesia, masalahnya hal itu bagaimana? Itu sudah menjadi dosa sistem. Kita menjadi bagian dari itu, berdoa sama Tuhan, supaya kita jangan masuk dalam sistem itu. Bisa nggak? Bisa. Selalu ada yang bisa ya. Tetapi memang ya kita ribet banget ya. Jadi begitu, nah, seberapa iman kita. Tapi ya masalah polisi. Pak Harto itu saya nasihatin ya. Pak Harto itu kemarin kan bukan ketipu sebenarnya, orang ini selip ketipu lagi, uangnya ke bawah orang lain, lalu sebesar 8 miliar, 4 miliar kali berapa miliar dia nggak bayar. Saya bilang jangan pakai uang Pak Harto ya. Enggak Pak, tapi lolosin orangnya. Bener, iya Pak, lolos Pak, karena si terlapornya istrinya nelpon saya juga. Ya kebetulan dia tahu Pak Harto khotbah. Akhirnya saya bilang sama istrinya, kalau Pak Harto niat masukkan suamimu ke penjara, sudah masuk sekarang. Pak Harto enggak bayar. Benar enggak bayar, saya bilang begitu. Benar ya, suaminya bebas. Pengadilan negeri bebas, pengadilan tinggi bebas. Tiba-tiba kasasi. Karena kan terus, Pak Harto kan terus jalan terus kan, enggak ngasih uang. Tiba-tiba digeruduk KPK, Mahkamah Agungnya. Orangnya langsung masuk, saudara. Padahal Pak Harto enggak kasih uang sama sekali. Digeruduk KPK, ketakutan semua, terus kasus itu langsung nggak tahu ya, mungkin dia bisa masuk ya. Saya bilang Pak Harto nggak usah pakai uang ya, tapi nanti lolos. Tapi ya itu tadi ya, kalau hati kita, yang penting sebenarnya lebih penting ya, bukan uang itu balik, tapi lebih penting hati kita tetap murni loh saudara. Bukan kita menang tender, tapi lebih penting hati kita tetap murni. Kita doa sama Tuhan, gimana Tuhan, minta berkat-Mu Tuhan. Nanti Tuhan arahkan kita saudara ke tempat yang benar. Balik lagi ya, hati-hati jangan sampai yang kasih perempuan, kasih narkoba, kalau cuma sekedar karaoke, kalau cuma sekedar makan, sekedar kasih amplop, fee berupa uang, itu namanya itu wajar ya, karena mereka kan bisnis dalam bisnis. Ya memang aturannya sudah begitu, lah gimana? Ya,
Kalau Anda mau keras-kerasan ya susah. Ya, tapi bisa nggak berdoa bilang, ya nanti Anda ketemu dengan perusahaan yang bersih. Ya pertemukanlah Tuhan dengan perusahaan yang bersih. Biasanya ya nggak ada panjang begitu, yang langsung perorangan. Kalau perusahaan-perusahaan yang tender begitu ya udah kotor, Pak. Pasti kotor. Jangan masuk perusahaan tender, masuklah perorangan. Kami akhirnya masuk ke perorangan ya, supaya terakhir kami kerja itu, akhirnya kami masuk ke perorangan. Sehingga kami bersih, nggak main kotor. Kantor perorangan, ya, yang miliknya perorangan ya, kantor yang miliknya perorangan. Akhirnya kita masuk ke sana, kita berhenti main tender karena anu banget ya, sogok nyogok, kudu ngasih apa, kita takut karena kalau ketahuan KPK kena. Itu kan pernah ada teman kita yang masuk penjara kena KPK itu ya, pengadaan barang sama pemerintah. Nah, gimana nggak main duit, nggak dikasih barang, main duit kena KPK keciduk. Padahal cuma 1 miliar nyokoknya kan, nyokoknya 1 miliar. Kan uang kecil sebenarnya kalau di KPK kan memang minimum 1 miliar kan. Minimum 1 miliar baru bisa lapor KPK. Tapi karena nggak kena KPK, kena tipikor. Wah, repot, mendingan jangan, doa saja. Kalau Anda tidak namanya bisnis kan memang harus gitu, Pak. Maksudnya ada di Indonesia, di Eropa enggak bersih. Makanya maju cepat. Di Indonesia enggak kotor. Berdoa supaya ditemukan dengan orang-orang yang tepat. Berdoa ya, bisa nggak kita berdoa? Bisa, saudara. Pakai puasa kah, Pak? Kalau perlu puasa. Serius ya. Nanti Tuhan kirimkan orang-orang yang tepat. Saya waktu di Sumatera itu, saya di Sumatera, saya berdoa puasa buat pekerjaan saya, karena saya umur 26 tahun, saya sudah di kepala cabang, dan saya ngelawannya preman-preman. Saya berdoa sama Tuhan, saya ditemukan. Saya nggak pernah kasih entertain cewek apa segala macam, nggak pernah ya. Bersih semuanya, saya selama di Palembang itu bersih. Setiap kali saya dapat fee, saya laporkan ke kantor. Sama kantor dibikin rekening, kamu bikin rekening sendiri, nanti kalau dana taktis, kamu jangan minta ke kantor. Entertain polisi, entertain tentara, makan besar gitu ya. Saya nggak pernah klaim saya pakai uang itu. Ya. Puasanya Bapak berapa lama? Oh ya, terserah. Pokoknya kalau saya saya rajin puasa sih dulu ya. Saya waktu kerja itu rajin puasa ya, seminggu sekali, seminggu 2 kali saya pasti puasa. Serius ya, waktu saya kerja sekuler itu lucu ya, waktu saya kerja sekuler saya malah rajin puasa. Dulu ya, sebelum saya kurang ajar. Waktu masih 25 tahun itu ya, kayak Bun Pagi Anda lihat ya, raja-raja tadinya baik sama Tuhan, diberkati Tuhan, begitu dia jadi besar, dia nggak pernah tanya Tuhan lagi, tanyanya sama orang lain. Ya, tutup dalam doa, ada student, silakan. Ya, terima kasih Pak jawabannya. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih malam ini setiap kami boleh berkumpul Tuhan, kami boleh menerima hikmat-Mu ya Tuhan, kami boleh menerima kebenaran ya Tuhan, biar sungguh-sungguh apa yang kami pelajari malam ini ya Tuhan, boleh menjadi rhema dalam kehidupan kami, khususnya dalam bisnis setiap kami ya Tuhan, dalam nama Yesus. Biar Tuhan Engkau menjauhkan kami dari segala malapetaka, Engkau pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat untuk diajak berbisnis, dan biar keuangan kami semua ya Tuhan, baik dalam keluarga juga dalam usaha, memiliki jalur yang sehat ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk setiap aktivitas kami, penyertaan-Mu menjadi berkat di hidup kami. Berkati Bapak sekeluarga, berikan damai sejahtera, berikan kesehatan, Engkau memimpin ya Tuhan hidupnya, jadi gembala yang jadi teladan ya Tuhan untuk setiap kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Amin. Saudara, pesan saya terakhir ya untuk masalah perdagangan. Berdoa sama Tuhan, ketemu sama orang yang tepat. Ya, rekan dagang, partner bisnis yang tepat. Jangan menyepelekan, oh ini cuma family Pak, ini cuma perusahaan kecil. Oh jangan menyepelekan saudara ya. Enggak ada perusahaan gede yang bersih, banyak. Ya, perusahaan besar yang bersih itu banyak. Kebanyakan kebetulan pada umumnya kotor. Kayak Carrefour itu kotor ya. Udah tutup ya. Serius ya, itu dulu kasar sekali. Mau masukin barang aja kamu kudu nyogok. Tapi kalau Anda masuk perusahaan-perusahaan, ada yang bersih banyak. Karena gaji finance-nya aja lebih gede daripada omset, lebih gede daripada penghasilan netonya Anda. Gaji finance-nya 100 juta, bayangin saudara. Gaji seorang finance manager ini 100 juta. Dia tidak perlu lagi korupsi. Memang digaji gede supaya jangan korupsi, saudara.
Gaji orang processingnya saja sudah 50 juta, saudara. Orang processingnya, dia nggak mau duit. Dia nggak mau, dia memang orang yang jujur bersih. Ada banyak, ya. Hanya Anda belum ketemu saja. Orang yang mau sistem termin yang begitu banyak. Anda belum ketemu, minta sama Tuhan. Ya, makanya waktu nagih, yang penting itu hati nurani. Bukan omset, bukan utangmu dibayar, bukan. Hati nuranimu yang bersih. Ya, ingat-ingat itu ya saudara ya. Tuhan Yesus memberkati. Why are you running? Why are you running? Psycho killer.